Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi anak-anak tidak terasa pada pembelajaran hari ini kita memasuki pembelajaran di tema 7, yaitu tentang perkembangan teknologi pada subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, agar diberikan manfaat dan berkah, kita awali dulu dengan berdoa ya nanti ya anak-anak ya. Oke, langsung saja anak-anak kita memasuki ke materi kita yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia KD-nya 3.6. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari menemukan ide pokok dalam bacaan. Jadi anak-anak, ide pokok atau pokok pikiran itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama pada umumnya ditemukan di awal, di akhir, maupun di awal dan di akhir paragraf. Nah, anak-anak apakah sudah tahu apa itu paragraf? Jadi, paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang tersusun itu menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi anak-anak kalau mau menemukan ide pokok atau pokok pikiran, itu kita bisa mencarinya di awal paragraf maupun di akhir maupun di keduanya ya, di awal dan di akhir. Nah, sedangkan ide pokok sendiri itu adalah bahasan utama atau topik utama yang dibahas, inti dari bacaannya. Nah, jadi itu adalah yang dimaksud dengan ide pokok maupun pokok pikiran. Nah, selanjutnya, untuk menemukan ide pokok, lakukanlah hal-hal berikut ini. Nah, nanti pada materi yang ini anak-anak bisa catat ya, untuk menemukan ide pokok, lakukan hal-hal berikut ini. Oke, yang pertama adalah membaca teks dengan seksama atau kita membaca teks dengan teliti. Lalu yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga terakhir pada setiap paragraf. Lalu yang terakhir adalah menemukan kalimat utama dan menemukan ide pokok. Jadi anak-anak, ibu ulangin ya, kalau kita mau menemukan ide pokok, kalau tadi di penjelasan pertama kita bisa menemukannya di awal kalimat atau paragraf maupun di akhir paragraf, tapi kita tetap ya harus membaca setiap kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut. Jadi bukan berarti kita langsung menemukan, oh berarti ide pokoknya ada di kalimat utama dalam paragraf gitu ya. Jadi semua harus dibaca dulu satu persatu kalimat yang ada di paragraf, baru nanti kita mencari ide pokoknya dalam paragraf tersebut. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang di sini ada sebuah teks bacaan. Akan ibu bantu baca ya, yaitu tentang teknologi pangan. Mohon maaf ya, di sini agak terpotong. Jadi judulnya di sini adalah teknologi pangan. Akan ibu bantu bacakan, anak-anak menyimak ya. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru.
Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Jadi anak-anak, pada teks bacaan ini, anak-anak tadi setelah menyimak yang ibu bacakan, anak-anak boleh di stop lagi. Nanti anak-anak baca sendiri pada teks bacaan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah teks kelanjutannya ya. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Nah, teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak ya, anak-anak. Coba di sini ada 3, anak-anak perhatikan untuk soal yang pertama. Soalnya adalah apa arti dari pangan? Nanti anak-anak bisa simak lagi teks bacaannya ya. Yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengolah hasil panen. Nah, anak-anak untuk menjawab ketiga soal ini, anak-anak bisa temukan jawabannya di teks bacaan yang telah kita baca bersama tadi ya anak-anak ya. Dari sini sampai ke akhir teks bacaan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran pertama kita muatan bahasa Indonesia. Nanti yang kedua kita akan belajar muatan yang kedua, yaitu muatan matematika. Yuk kita mulai pelajari bersama ya. Untuk muatan matematika, materinya yaitu tentang menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Nah, jadi anak-anak untuk menghitung luas bangun datar itu adalah dengan bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar. Luas suatu bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan berikut ini. Nah, jadi anak-anak seperti pada pembelajaran di tema 6 kita sudah menghitung ya bagaimana cara menghitung luas pada peta satuan. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Pada peta satuan yang di sini kita hitung. Jadi, untuk menghitung luas yaitu dengan kita hitung ada berapa kotak yang ada di dalam gambarnya. Kalau yang pertama kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi untuk contoh yang pertama luasnya ada 9 persegi satuan. Yang kedua, coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, ada 15 persegi satuan pada luas contoh yang kedua. Nah, yang ketiga kita hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata luas pada gambar yang ketiga ini adalah 10 persegi satuan. Jadi bulangin lagi ya anak-anak ya. Kalau kita mau menghitung luas dengan peta satuan, maka kita hitung kotak yang ada di dalamnya ada berapa kotak. Nah, itu adalah cara untuk menghitung luas dengan peta satuan. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak. Ada A, B, C, D. Nanti anak-anak tuliskan di buku tugas kalian. Kalian gambarkan ya. Dan kalau bisa diberi warna juga agar nanti hasilnya maksimal. Nanti tugas anak-anak adalah silakan anak-anak menghitung luas tiap-tiap gambar A, B, C, D. Lalu kalau sudah, luas yang paling kecil adalah bidang. Nanti anak-anak isikan apakah A, B, C, atau D. Lalu luas yang paling besar adalah nanti anak-anak isi. Dan luas titik-titik dan titik-titik pada gambar memiliki luas yang sama. Jadi yang luasnya sama nanti anak-anak tuliskan. Nah, itu tadi adalah tugas kita pada muatan matematika. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Ibu akhirin dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.